Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita bisa bergabung ada talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi. Alhamdulillah kita akan bawain tema untuk hari ini tentang penggunaan obat saat puasa. Waduh, sebenarnya gimana sih untuk penggunaan saat obat saat kita berpuasa, kan harus tahu juga ya. Dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir ada Apoteker Pirsa Novelasari SM Farm ya, yang kebetulan juga beliau sudah hadir di hari ini atau di pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana teh? Alhamdulillah. Semangat puasa. Semangat dong. Enggak kerasa kan udah hari yang kelima sekarang ya? Iya, betul. Sebulan tuh udah gak kerasa. Sekarang masih nanjak ya. Oke, tema yang akan kita bahas tentang penggunaan obat saat puasa. Bagaimana, seperti apa, terutama sobat muslim mungkin yang menderita penyakit yang memang diharuskan untuk mengkonsumsi obat. Caranya seperti apa dan bagaimana, ini ada aturannya saat bulan puasa ya. Oke, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Apoteker Pirsa Novelasari. Saat ini saya bertugas di instalasi farmasi. Tema kali ini yang kita bahas adalah penggunaan obat saat puasa. Tentunya ini menjadi tema yang menarik ya, karena saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Begitu. Sebetulnya untuk penggunaan obat saat puasa ini kita harus tahu dulu nih teh gitu ya. Kita harus konsultasi dulu sebelumnya, terutama untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis. Alangkah baiknya terlebih dahulu untuk konsultasi kepada dokter, apakah kita boleh berpuasa atau tidak. Nah, ketika misalkan nanti dokter memperbolehkan kita berpuasa, nanti dokter akan menyarankan untuk penggantian obat kah, misalkan frekuensi penggunaannya seperti itu. Nah, ketika dokter misalkan, oh ya ibu dengan penyakit ini karena sudah stabil, boleh nih misalkan boleh berpuasa tetapi rutin dengan minum obatnya seperti itu. Sebelum kita nanti berlanjut untuk bagaimana cara tahu penggunaannya, kita harus tahu dulu nih teh, sebetulnya ada beberapa obat yang sebetulnya tidak membatalkan puasa. Ada gitu ya? Ada gitu ya. Contohnya nih, salah satunya adalah yang pertama, obat-obat yang dioleskan di atas kulit, di permukaan kulit. Itu kayak krim ya. Kalau misalnya teteh ada jerawat atau misalkan lagi gatal karena alergi, misalkan diberikan obat oleh dokter yang berupa dioleskan. Iya, berarti itu obat luar. Iya, plester juga itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah obat yang dimasukkan di bawah lidah. Itu biasanya untuk obat-obat jantung, untuk pasien-pasien kronis jantung. Itu tidak membatalkan puasa karena itu hanya ada di membran bawah lidah, karena di bawah lidah itu banyak pembuluh darah gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah obat kumur. Obat kumur. Iya, obat kumur itu selama itu tidak ditelan ya, itu tidak membatalkan. Kecuali kalau kumur-kumur pakai air, aduh nggak tahan. Kalau itu beda lagi. Pura-pura ada gitu. kumur-kumur. Ya, pura-pura. Kemudian ada lagi nih, misalkan pasien-pasien yang berobat ke polimata atau ke poli THT yang mendapatkan obat tetes telinga atau tetes mata. Selagi itu tidak, kan ada yang bilang tuh katanya gimana kalau terlalu banyak sampai akhirnya menimbulkan jadi banyak cairan pada mata, itu kan bisa masuk Bisa, juga betul. Ya. Ada rasa gitu kan Iya, yang ada masuk. rasa gitu ya. Sejauh itu memang sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter, itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Seperti tetes telinga pun itu hanya ke membran telinganya saja ya gitu. Nah, kemudian untuk obat vagina atau yang dimasukkan ke dalam vagina atau yang dimasukkan ke dalam anus, itu seperti obat anti nyeri, obat keputihan atau antibiotik, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ada lagi nih obat inhalasi. Obat inhalasi itu apa sih? Misalkan pasien-pasien yang mempunyai asma, itu sering kan ketika ada kambuh langsung misalkan menggunakan obat tersebut, itu tidak membatalkan puasa karena itu hanya masuk ke dalam paru-paru saja gitu. Jadi
selama obat itu tidak masuk ke dalam mulut atau secara oral dan tidak masuk ke dalam saluran pencernaan, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ada lagi gimana nih kalau misalkan ada yang disuntik gitu ya teh ya, injeksi seperti itu gitu. Kalau misalkan injeksi yang masuk ke pembuluh darah vena, selama itu bukan nutrisi atau suplemen, itu tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan saya mau disuntik misalkan ya, biar segera, nah itu nggak boleh teh Nggak gitu. boleh ya. Kalau suntik KB sendiri boleh nggak kalau misalkan Boleh. di saat puasa gitu? Boleh sih, karena untuk suntik KB kebanyakan kan dimasukkannya ke dalam otot ya. Ya. Kalau misalkan untuk injeksi-injeksi yang masuk ke dalam otot, ke dalam kulit, sendi, itu tidak membatalkan. Hanya tadi yang berupa nutrisi atau berupa ada yang mengandung glukosa, nah itu baru yang membatalkan karena akan segar ya. Itu. Berarti itu secara disengaja kalau Betul, menyuntikkan nutrisi seperti itu ya. Seperti itu. Itu teh yang perlu kita ketahui dulu nih, tidak semua obat bisa membatalkan puasa. Nah, terus juga ada tentang bagaimana sih cara penggunaan obatnya. Kan ada yang suka masih bingung nih, misalkan ada yang sebelum, ada yang sesudah. Kita kan kalau dalam berpuasa itu rentang waktunya menjadi pendek ya teh. Biasanya tuh kalau misalkan kalau kita nggak berpuasa, kita kan mengabsorpsi obat tuh selama 24 jam. Sedangkan ketika berpuasa itu menjadi rentangnya sangat pendek, sekitar 10,5 jam. Ada yang banyak bertanya juga, misalkan aduh saya khawatir nih dalam rentang yang pendek ini apakah nggak apa-apa nih gitu ya. Misalkan biasanya kan kalau kita minum obat 3 kali sehari berarti rentangnya itu setiap 8 jam kan gitu ya. Kalau ini kan hanya 10,5 jam, berarti rentangnya antara 4-5 jam seperti itu. Itu tidak apa, asalkan rentangnya itu harus sama gitu. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang kronis, itu memang disarankan yang sudah stabil ya gitu. Dan atas saran dari dokter itu memang harus meminum obat tersebut gitu. Nah, untuk obat yang sebelum makan nih, nah sebelum makan itu biasanya itu diminum 30 menit sebelum makan gitu. Jadi saat perut kosong. Atau misalnya ada yang bertanya nih, ketika berbuka saya masih bingung kan, ketika berbuka misalkan ada yang suka makan langsung ya, ada yang misalkan makan takjil dulu gitu ya. Nah misalkan saya biasanya suka makan langsung nih karena gak tahan nih pengen makan gitu ya. Itu boleh nanti diminum obatnya 2 jam setelah makan. Karena 2 jam setelah makan itu keadaan perut sedang kosong seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang setelah makan itu biasanya 15 sampai 10 menit sampai 15 menit. Jadi harus ada jeda gitu. Iya, betul. Jadi bukan berarti setelah makan kan biasanya langsung tuh gitu ya. Kalau itu namanya bersamaan dengan makan. Nah gitu. ini kan kadang-kadang seperti itu kan, ini diminum sesudah makan. Nih makan dulu nih, udah makan minum langsung, obat. Kebanyakan gitu. seperti itu. Jadi memang harus ada jeda dulu. Ada jeda dulu gitu. Sebaiknya ada jeda dulu. Nah kemudian untuk yang aturan pakaiannya ya sekarang aturan pakaiannya itu kan ada yang 1 kali 1, ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Nah memang sebetulnya untuk yang 4 kali atau 3 kali itu sebetulnya memang dianjurkannya untuk berkonsultasi dulu dengan dokter. Apakah itu nanti akan ada perubahan dosis atau misalkan ada penggantian obat, misalkan yang tadinya 3 kali 1 diganti dengan dosis yang 2 kali atau 1 kali gitu dalam sehari. Jadi tidak memberatkan atau tidak membingungkan kepada pasien juga yang meminumnya seperti itu. Tapi kalau andai kata misalkan ini tetap harus dalam sehari itu 3 kali, gitu. Nanti kita membuat rentang jeda misalkan, tetapi rentangnya itu harus sama gitu, karena kita mempunyai waktunya sekitar 10,5 jam ya antara dari berbuka sampai ke sahur. Maka untuk yang minum obat yang 3 kali itu misalkan kita set alarm dulu nih gitu ya, karena rentangnya ini hanya 10,5 jam maka jedanya hanya 4 jam gitu antara obat 3 kali sehari itu. Misalkan yang rentang pertama tuh pas berbuka nih berarti jam 6 sore misalkan gitu ya, atau setengah 7. Nanti set alarm kedua itu jam 11 malam. Kemudian yang ketiganya adalah ketika sahur gitu. Nanti kalau misalnya ada yang 4 kali, nah ini lebih agak rentangnya lebih pendek lagi nih gitu ya. Mulai dari jam 6 sore berarti ketika berbuka, kemudian jam 10 malam, jam 1 malam dan jam 4 ketika sahur seperti itu.
Terus ada yang bilang nih, gimana nih kalau misalkan obatnya harus diminum setelah makan, sedangkan saya harus minumnya tengah malam gitu ya, kan bingung tuh. Bingung. Gitu. Nah itu bisa mengkonsumsi juga kayak biskuit seperti itu sebelum meminum obat. Makanan ringan Iya, ya, seperti jangan makan berat. Oh jangan. Seperti itu teh. Terus kemudian untuk obat-obat yang kronis seperti obat diabetes gitu ya. Nah ada yang bertanya juga, misalkan kalau misalkan obat diabetes kan gimana nih saya cara minumnya gitu ya. Diminum saya biasanya itu kalau misalkan pagi, sekarang jadi berubah jadi lebih mundur seperti itu. Nah untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus biasanya tuh diberikan obat ada yang 2 kali sehari atau misalnya berbentuk insulin. Nah untuk pasien yang diabetes ini diminum obatnya itu setelah makan gitu. Jadi ketika berbuka langsung bisa minum obat. Misalkan rentangnya hari itu adalah 2 kali ya, berarti ketika sahur dan ketika berbuka gitu. Dan jaraknya itu setelah makan gitu. Sama dengan penggunaan insulin. Jadi bisa diberikan sekitar 10-15 menit setelah makan. Itu sih Teh. Oke. Baik, dilanjut kembali untuk talk show kita hari ini tentang penggunaan obat saat puasa. Jadi menurut Ibu dari apoteker itu memang intinya kita harus konsultasi dulu, jadi tahu bagaimana dan seperti apa untuk penggunaan obat, terutama untuk sobat muslim yang mungkin lagi menderita penyakit gitu ya. Oke, silakan dilanjut kembali obrolan kita tentang penggunaan obat saat puasa. Silakan Bu. Ya. Tadi kan kita baru membahas ya tentang bagaimana cara aturan pakainya. Tadi ada yang sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, 2 kali sehari gitu ya. Cuma tadi kan saya belum memaparkan yang 1 kali itu boleh diminumnya saat buka atau sahur. Nah itu boleh sebetulnya mau diminum ketika saat berbuka atau saat sahur. Yang perlu ditekankan itu tadi, apakah obat tersebut diminum sebelum atau setelah makan gitu. Nah untuk yang 2 kali sehari itu lebih ini ya, lebih enak ya waktunya gitu, karena bisa diminum ketika berbuka dan ketika sahur gitu. Kemudian jangan lupa sih untuk yang tadi, ketika misalkan tadi kan boleh katanya diganti, misalkan obatnya dari yang 3 kali menjadi 1 kali sehari atau misalnya 2 kali sehari. Nah itu tidak boleh mengganti secara sendiri ya, tetap harus kita konsultasikan, apalagi untuk yang mempunyai penyakit kronis seperti itu. Khawatirnya nanti ada efek yang tidak diharapkan gitu ya. Nah untuk obat-obat seperti obat-obat kolesterol yang yang sering dikonsumsi, misalnya untuk penyakit kronis itu biasanya sih diminumnya harusnya sebaiknya itu di malam hari, tetap di malam hari gitu. Untuk obat-obat misalkan ada yang mempunyai lambung ya, gangguan di lambung misalkan sering tuh, aduh nih lagi berpuasa nih, gimana sih sebaiknya gitu ya. Saya dikasih obat untuk lambungnya dan dikasih obat untuk mualnya, ini bagaimana cara meminumnya gitu kan. Nah kalau untuk obat lambung seperti omeprazol gitu ya, tahu nggak Teh? Nggak tahu ya. Obat-obatnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh apoteker ketika misalkan berobat ya nanti. Ketika mengambil obat nanti akan dijelaskan ini obatnya misalkan diminum 1 kali gitu ya. Untuk obat-obat lambung seperti itu biasanya diminum sebelum tidur, sebaiknya diminum sebelum tidur. Nah untuk obat yang lain kayak seperti misalkan antacid gitu ya, itu diminum ketika sahur gitu. Jadi nanti ada pembeda nih misalkan karena dua-duanya bisa sama-sama misalkan sebelum makan gitu. Jadi kita mengambil untuk yang seperti golongan omeprazol, lansoprazol itu kita minum di malam hari ketika perut sudah kosong itu 2 jam setelah makan gitu. Untuk obat-obat yang lainnya disesuaikan dengan instruksi dari dokter saja sih Teh. Biasanya misalkan kayak sekarang nih lagi flu ya, lagi banyak
mewabah flu kan karena musim hujan gitu. Itu gimana? Karena kan ini ada yang diminumnya 3 kali gitu ya. Apakah itu harus diminum tadi sesuai dengan jadwal, misalkan di antara buka kemudian jam 11 malam dan ketika sahur. Nah, kalau untuk obat seperti itu karena bukan obat rutin untuk penyakit kronis, itu biasanya kan bisa dihentikan ketika gejala sudah mereda. Jadi ketika misalkan nanti sudah berbuka itu bisa diminum setelah makan untuk obat-obat misalkan lagi flu nih atau lagi batuk. Nah, kalau misalkan dirasa nanti sudah enak, misalkan bisa lanjut misalkan tidur dulu. Nanti ketika misalkan sahur, setelah sahur boleh diminum kembali. Itu hanya diperlukan ketika memang masih ada gejala. Kalau untuk obat rutin karena kondisinya berbeda, jadi memang itu harus ada rentang yang sama setiap pemberian obatnya gitu Teh. Ini ada yang bertanya dari studio masuk nih. Kadang-kadang kalau sakit gigi kan nggak ada yang memang ada gejalanya sakit atau ada yang memang tiba-tiba tuh ya. Ini kalau memang sudah tidak kuat ya, bagaimana nih seperti misalkan obat sakit gigi bisa pakai kapas, katanya itu seperti apa? Katanya untuk penggunaannya apakah itu bisa membatalkan atau tidak? Selagi kapasnya itu tidak mengandung obat-obat tertentu atau memang ada yang suka dikasih obat itu ada diteteskan atau memang hanya kapas saja atau gimana? Nggak tahu ini, pokoknya pakai kapas aja, nggak tahu ini belum ada keterangan nih. Gitu. Bentar, lagi mengetik ini. Oh, lagi mengetik. Tadi selagi seperti obat kumur Teh, itu kan obat kumur dimasukkan ke dalam mulut, tapi ini dikasih obat katanya. Kapasnya itu dikasih obat. Tidak, kayaknya enggak Teh, selama itu tidak masuk ke dalam saluran cerna, selagi kita tidak menelannya, mungkin itu tidak akan membatalkan seperti itu sih. Karena hanya bekerja melokalisasi di daerah sekitar gigi saja kan gitu. Tapi alangkah baiknya itu tetap berkonsultasi dulu dengan dokter gitu ya. Nanti dokter akan memberikan obat, misalkan obat anti nyeri yang efeknya lama gitu. Nah, itu mungkin menjadi solusi. Seperti itu. Untuk penggunaan obat kumur sendiri, ini di pagi-pagi, kalau siang boleh nggak? Boleh, selagi tidak ditelan Teh. Selagi tidak ditelan. Ya. Tapi kalau misalkan kita sendiri ragu-ragu nih, aduh takutnya ada yang tertelan gitu ya, sebaiknya dihindari gitu kan. Gitu. Ya kan kayak misalkan pekerja kita dengan di lapangan kayak gini kan memang harus menjaga gitu kan ya. Itu kadang-kadang suka nggak pede juga gitu kan. Pakai masker gimana? Nah itu kan harus ini juga ya Bu ya. Iya. Untuk penggunaan obat kumur gitu. Ya tadi selagi tidak kita telan itu tidak membatalkan gitu. Kalau hanya untuk sekitar di rongga mulut saja itu tidak apa-apa. Ada nggak obat yang tidak selain diminum gitu kan ya? Tadi kan ada yang dioles, berarti itu tidak bisa membatalkan. Yang diminum berarti itu yang membatalkan. Iya betul. Yang membatalkan. Karena itu dia masuk ke dalam saluran pencernaan. Ada kan yang misalkan 3 kali sehari diminum, berarti kita dimundurkan atau dimajukan? 3 kali sehari berarti sesuai dengan jadwal puasa, jadwal berbuka ya. Jadwal gitu berbuka, jadi malam gitu ya? Iya, ketika berbuka, kemudian tadi rentangnya itu harus sama, misalkan setiap 4 jam kan berarti nanti jam 11, kemudian ketika sahur. Gitu. Tetapi itu kembali lagi ya Teh ya ke kondisi kita masing-masing gitu, jangan sampai kita ketika sakit tapi dipaksakan untuk berpuasa seperti itu. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu sebelumnya apakah kondisi kita memang bisa berpuasa atau tidak gitu. Jangan hanya karena ini mah bisa nih karena diatur ya penjadwalan minum obat. Nah, ini perlu dicatat juga bahwa memang penggunaan obat saat puasa ini untuk misalkan penyakit yang kronis itu memang sudah stabil biasanya dan memang atas arahan atau instruksi dari dokter seperti itu. Untuk penggunaan obat lambung sendiri nih kan kadang-kadang lambung yang sama-sama suka tiba-tiba nyeri kayak gitu. Nah, ada nggak misalkan obat yang tidak bisa membatalkan kalau misalkan kita terasa di siang hari atau di saat kita puasa gitu? Kalau untuk lambung kayaknya nggak ada ya Teh. Kalau untuk anti nyeri mungkin ada gitu karena lambung itu kan yang membuat kita nggak enak itu karena dia ada asam lambungnya itu gitu. Tadi itu solusinya mungkin bisa konsultasi dengan dokter. Nanti dokter mungkin akan memberikan obat yang efeknya lama Teh. Jadi misalkan ada obat yang seperti obat anti nyeri kayak tadi sakit gigi ya gitu. Saya biasanya tuh suka tiba-tiba gitu kan timbul nyeri gitu ya. Nanti dokter biasanya
memberikan obat yang bisa diminum 1 kali sehari, tapi efeknya bisa lama gitu, bisa selama 24 jam seperti itu. Jadi memang intinya memang harus konsultasi dulu ya. Ya, betul. Oke, dilanjut kembali Bunda Sulastika yang ada di Studio 1. Tadi obat, ada beberapa obat yang memang tidak membatalkan puasa, salah satunya obat yang dioles. Terus ini obat yang dimasukkan di bawah lidah. Ini termasuk penyakit yang memang sudah kronis, dan jenis obatnya itu seperti apa nih Bu? Biasanya itu untuk penyakit-penyakit kronis jantung gitu. Biasanya memang ketika ada misalkan serangan, untuk misalkan mencegah serangan jantung, itu biasanya dokter meresepkan obat tersebut, dan obat tersebut memang anjurannya di bawah lidah, karena di bawah lidah itu banyak pembuluh darah tuh, jadi lebih cepat untuk terserapnya, seperti itu. Itu sih. Itu aja ya. Itu aja. Baik, ada satu pertanyaan kembali yang hadir untuk hari ini. Kalau 3 kali minum obat itu jam berapa saja sebaiknya untuk diminum? Terus biasanya kalau minum obat suka kering tenggorokan saat berpuasa, apalagi gitu ya. Bagaimana tipsnya agar nggak kering di tenggorokan? Biar nggak kering di tenggorokan. Terus ketika sudah di kondisi seperti apa? Apabila kita diharuskan berbuka puasa terpaksa harus minum obat gitu. Tadi teh kembali lagi ya, ketika kita misalkan terpaksa harus minum obat itu kembali lagi ke kondisi kita masing-masing, karena yang tahu kondisi kita masing-masing adalah kita sendiri ya teh ya gitu. Jadi tadi sebelum kita berpuasa kita harus berkonsultasi dulu tadi ke dokter gitu, apa kita boleh berpuasa atau tidak. Jadi jangan sampai nanti memaksakan gitu ya gitu, karena nggak mau ada bocor puasa nih terus aja ya, puasa, gitu, tapi kondisi kita malah jadi semakin ngedrop seperti itu. Terus tadi itu apa ya teh? Biar nggak kering di tadi yang 3 kali sehari. Oh iya, 3 kali sehari betul. Kalau 3 kali minum obat itu jam berapa aja sebaiknya untuk diminum katanya? Tadi ketika berbuka pertama mungkin yang jam 6 ya. Lalu sekitar jam 6 sampai jam setengah 7 lah ya, karena sekarang kan udah maghrib kan udah mulai agak setengah 7 ya teh. Kemudian jam 11 malam, kemudian jam 4 ketika sahur gitu. Itu rentangnya sekitar 5 jam berarti. 5 jam ya? Iya gitu. Kembali juga yang bertanya sih, dengan rentang sependek itu nggak apa-apa nih gitu ya gitu. Itu aman sih dengan rentang yang sependek itu, karena nanti waktu paruhnya juga nanti kita hitung gitu. Sudah mencapai waktu paruhnya, terus tidak apa-apa kalau misalkan nanti diminum kembali gitu. Terus kalau misalnya ini jangan lupa juga tadi 3 kali sehari itu kan ada yang sesudah makan, ada yang sebelum makan ya. Nah untuk yang sesudah makan ini jangan lupa itu diminumnya ketika sudah makan besar. Jadi jangan ketika misalnya kita sudah makan takjil nih misalkan, karena udah kenyang nih langsung kita minum obat gitu. Sebaiknya ketika sudah makan besar gitu. Itu pun harus dikasih jeda dulu. Jadi jangan langsung gitu. Jadi jeda sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, bagaimana nih biar enggak kering di tenggorokan kalau minum yang udah minum obat gitu. Kadang-kadang suka ada yang udah minum obat, apalagi di bawah puasa kering gitu kan, nggak enak. Solusinya adalah sebaiknya itu memang kita asupan untuk cairannya itu memang lebih banyak gitu. Jadi jangan juga untuk meminum obat itu terlalu mepet nih. Misalkan sebentar lagi mau azan subuh, kita baru minum obat nih gitu kan ya. Sebaiknya itu kita tadi misalnya kita sahur kita jam 3:30 gitu ya gitu ya. Nah setelah makan itu kita jeda 5 sampai 10 menit kita baru minum obat. Nah dari situ ada rentang waktu kan sampai ke misalkan menunggu imsak gitu ya. Nah itu kita asupan cairannya juga diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai karena nggak enak kan, besok kan memang nggak enak ya gitu. Apalagi kalau ketika sahur kan malah jadi mual atau apa. Nah kita yang harus mengatur asupan cairannya itu jangan sampai sekaligus gitu minumnya gitu. Jadi memang sedikit-sedikit, tapi kebutuhan untuk asupan cairan itu sehari minimal 2 liter kan ya teh ya gitu. Itu harus tetap terpenuhi gitu. Insya Allah misalkan nanti untuk efek sampingnya itu misalkan tidak enak di tenggorokan itu akan sedikit sih gitu ya. Jadi memang harus ini jangan dipepet-pepet ya kalau misalkan minum obat tuh. Oke deh, jadi itu dia Sobat Muslim semuanya, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 085241888970 tentang bagaimana cara meminum obat saat berbuka puasa. Ada tambahan lagi silakan Bu.
Tadi sih mengulang aja Teh ya gitu. Boleh. Jangan sampai lupa nanti kalau misalkan untuk penyakit-penyakit yang kronis tadi yang harus rutin itu jangan sampai tidak diminum. Misalkan saya lupa nih, karena gimana nih kalau lupa nih saya minum gitu ya. Nah, ketika lupa dan ketika ingat itu langsung diminum saja seperti itu. Dan jangan lupa untuk men-setting alarm atau pengingat. Misalkan ketika kita minum 3 kali sehari obatnya itu disetting gitu ya. Jangan sampai misalkan aduh saya gimana nih jadi bingung sendiri gitu ya. Kita memberikan cara-cara agar tetap bisa minum obat sehingga nanti yang dihasilkannya pun efeknya akan optimal gitu. Khawatirnya nanti kalau tidak rutin diminum untuk obat-obat yang kronis itu nanti khawatir takut terjadi komplikasi atau malah menjadi semakin parah seperti itu sih Teh. Kalau kita misalkan lagi puasa, kita berkendara jauh, terus agak mual-mual dikit atau misalkan ada pusing-pusing gitu, terus kita pakai obat misalkan kayu putih atau yang lainnya biar menyegarkan, itu bisa membatalkan nggak kira-kira? Kalau itu tidak ya Teh ya, karena kan itu di luar dipakai di luar kan di kulit gitu ya. Selagi itu tidak tadi masuk ke dalam mulut gitu, tidak masuk ke dalam saluran pencernaan sih tidak membatalkan seperti itu. Tapi itu kan bisa menyegarkan juga kan? Iya, tapi tidak masuk ke dalam pembuluh darah kita Teh gitu, hanya kayak aroma aja mungkin ya gitu ya. Tapi mungkin untuk dalam perjalanan biasanya kan memang dalam ketentuan Islam juga ada berapa jarak kilometer yang diperbolehkan ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ada obat yang memang bisa membatalkan, ada juga yang tidak bisa membatalkan, yang aman-aman aja saat kita melaksanakan puasa. Ada pertanyaan ini yang agak sedikit umum gitu ya, kalau bulan puasa ngantuk. Terus biar nggak panas dalam di saat berpuasa, bagaimana? Biar nggak nggak panas dalam. Terus agar nggak cepat masuk angin katanya gitu ya. Nah, ini mah lebay ya, yang puasa tuh banyak rasa. Terus kenapa puasa kok ngantuk, bawaannya pengennya nguap aja? Mungkin ada obat nggak Dok gitu yang memang harus dikonsumsi gitu? Misalkan stamina sebelum sahur gitu, minum vitamin kayak gitu. Oh iya, sebetulnya untuk misalkan tadi kalau puasa memang ngantuk ya gitu, betul. Karena memang kita lemas ya seharian gitu berpuasa. Nah itu bisa kita minum suplemen atau vitamin ketika kita sahur. Itu bisa menjaga kondisi tubuh kita biar agar selalu fit gitu dalam menjalani puasa. Itu terus tadi untuk panas dalam ya? Panas dalam, biar nggak panas dalam gitu. Biar nggak panas dalam sih biasanya itu nggak ke obat ya Teh ya, itu lebih ke pola makan kita mungkin ya gitu. Ketika kita berbuka ya hindarilah langsung untuk minum es gitu yang dingin-dingin. Gorengan yang pakai goreng-gorengan gitu. Alangkah baiknya mungkin kolak yang hangat gitu ya Teh ya. Intinya kita sih yang mengatur pola makan kalau seperti itu apa ya Teh ya. Jadi nggak ada obatnya sih kalau itu gitu. Bagaimana cara kita untuk menghindari pola makan, juga kan hindari yang pedas-pedas, yang berlemak, yang berminyak gitu kan. Boleh mungkin makan gorengan tapi jangan terlalu tiap hari. Betul, jangan yang berlebihan, karena mungkin berlebihan itu kan yang tidak baik gitu. Mendingan minum air hangat ya, kurma yang manis-manis gitu. Dan disarankan pula sih biasanya untuk berbuka itu biasanya yang manis-manis dulu, yang karbohidrat sederhana dulu gitu ya. Kemudian setelah itu kita sholat dulu mungkin bisa ketika maghrib, baru nanti kita bisa makan besar gitu. Kalaupun memang tidak bisa karena kebiasaannya langsung makan gitu ya Teh, boleh mungkin, tapi tidak langsung karena waduh ini saya mau balas dendam nih karena bak-bak aja semuanya yang ada gitu kan ya. Gitu. Itu sih Teh. Ada tambahannya sebelum nanti kita closing? Ya, mungkin saya ulangi lagi tadi untuk penyakit-penyakit kronis ya Teh ya, untuk penggunaan obat seperti antihipertensi itu jangan lupa sebaiknya diminumnya itu ketika sahur seperti itu. Untuk obat yang diabetes itu diminumnya ada yang ketika berbuka, dan ketika sahur juga, dan ketika ada yang mendapat insulin itu dihindari penggunaan pada siang hari gitu ya. Karena misalkan tadi itu kan hanya melalui otot, tidak membatalkan puasa, tapi itu sebaiknya tidak dilakukan pada siang hari karena kadar gula darah kita tuh sedang turun. Kalau misal kita berikan lagi insulin itu akan semakin turun dan itu akan sangat berbahaya gitu.
Kemudian untuk obat-obat kolesterol itu biasa diminum pada malam hari. Dan untuk obat-obat lambung nanti ada yang bisa diminum ketika malam hari. Itu tergantung jenis obatnya ya Teh ya. Yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada yang diminum ketika nanti pas sahur. Itu sih Teh. Yang saya tekankan di sini adalah lebih ke obat-obat kronis yang memang harus rutin untuk diminum gitu. Biar puasanya lancar, tenang betul. juga gitu Dan kan. kondisi kesehatan kita tuh stabil gitu. Ya sesuai dengan anjuran lah ya. Ya. Baik sahabat muslim semuanya, kalau melihat perjalanan waktu ini kita sudah kebersamaan kita untuk siang hari. Ada tambahan? Ada tambahan? Enggak? Ada. Sok, mangga. Nanti untuk lebih lanjutnya misalkan ada yang mau tetap bertanya atau yang kurang puas nih selama acara ini, nanti bisa menghubungi Halo Sekarwangi ya Teh. Boleh dong. Gitu. Nanti bisa langsung berkonsultasi di chatnya Halo Sekarwangi, atau bisa langsung chat juga nih, kita punya chat sendiri juga Teh di Instalasi Farmasi. Misalkan mau konsultasi tentang obat itu boleh Teh. Boleh ya. Gitu. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oh, mantap sekali ya. Oke, terima kasih buat Ibu yang sudah hadir untuk hari ini di Talkshow Kesehatan dari RSUD Sekarwangi dengan tema penggunaan obat saat puasa live dari Radio Dian FM dari jam 9 sampai pukul 10 untuk hari ini Rabu di 5 Maret 2025 untuk bertepatan di hari yang kelima di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ya, bersama APT Pirsa Novelasari dan juga ada Vina MG, ada Bung Kohir, ada Bang Uwi, ada Om Bima, ada juga Ibu Amba dan Ibu Neng di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Makasih Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.